dengan NIM 4243131088. Saya dari kelas PSPK 2024E dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Di mana yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan dasar nilai dan pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila membuat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penyusunan norma, hukum, serta kebijakan negara. Pancasila juga bersifat ideologi terbuka, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 5 sila. Selanjutnya yaitu fungsi ideologi. Ideologi memiliki fungsi penting sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi berperan memberikan arah dan tujuan bersama, sehingga setiap warga negara dan penyelenggara negara memiliki landasan berpikir, bersikap, dan bertindak yang selaras. Selain itu, ideologi berfungsi sebagai pemersatu bangsa karena mampu menyatukan masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Ideologi juga bekerja sebagai pembentuk identitas nasional, yaitu memberikan ciri khas atau kepribadian satu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Selanjutnya yaitu macam-macam ideologi. Yang pertama ada liberalisme, menekankan kebebasan individu, hak asasi, dan pasar bebas. Yang kedua ada konservatisme, mengutamakan tradisi, stabilitas, dan keteraturan sosial. Yang selanjutnya yaitu ada sosialisme, berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan peran besar negara dalam ekonomi. Yang keempat yaitu komunisme, menghendaki masyarakat tanpa kelas dan kepemilikan negara atas seluruh alat produksi. Yang kelima, fasisme, menekankan kekuasaan negara yang kuat, nasionalisme ekstrim, dan kontrol penuh terhadap masyarakat. Yang keenam, demokrasi, menjunjung kedaulatan rakyat, partisipasi warga, dan perlindungan hak asasi. Yang terakhir yaitu Pancasila atau Indonesia, ideologi pemersatu yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa, bersifat terbuka, humanis, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi. Pancasila berbeda dari liberalisme yang sangat menekankan kebebasan individu dan pasar bebas. Pancasila tetap menghargai kebebasan, tetapi selalu diimbangi dengan nilai tanggung jawab sosial, moral, dan kepentingan bersama. Jika sosialisme dan komunisme menempatkan negara sebagai peraturan penuh dalam ekonomi untuk pemerataan, Pancasila memilih jalan tengah dengan sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan peran negara yang seimbang. Selanjutnya, pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi. Di tengah berbagai ideologi dunia seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, dan fasisme yang cenderung bersifat ekstrem, Pancasila hadir sebagai ideologi yang modern, seimbang, dan tidak berat sebelah. Pancasila menggabungkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial secara harmonis tanpa menekankan satu aspek secara berlebihan. Karena itu, Pancasila mampu menjadi pedoman yang stabil dan relevan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika global, perubahan sosial, serta tantangan ideologi asing yang seringkali tidak sesuai dengan karakter bangsa. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu Pancasila sebagai ideologi negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah munculnya berbagai ideologi dunia yang cenderung bersifat ekstrim, Pancasila hadir sebagai ideologi yang modern, seimbang, dan mampu mempersatukan keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah, pedoman, dan landasan moral bagi penyelenggara negara, sekaligus menjadi benteng yang menjaga jati diri bangsa dari pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai. Dengan karakter yang terbuka, humanis, dan inklusif, Pancasila tetap relevan sebagai dasar dalam membangun kehidupan bangsa yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.